Kita sering dengar di antara sifat-sifat dan akhlak para wali Allah itu orangnya taat beribadah siang dan malam, berilmu pengetahuan agama yang tinggi, penyabar, pemaaf meski dizalimi. Jika berdakwah beliau akan santun dan penuh kelembutan. Ini sifat-sifat yang sering dipahami kebanyakan orang. Lantas, apakah ada wali yang berdakwah keras dan lantang dalam bersikap amar ma'ruf dan nahi mungkar? Apakah benar seseorang dapat dikatakan bahwa ia seorang wali jika dakwahnya keras dan tegas? Ibnu Arabi dan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Qaramatul Auliya membagi sejumlah tingkatan dan makam para wali-wali Allah. Di antara tingkatan wali itu ada yang makamnya Hawariyun. Hawari atau Hawariyun ini merujuk pada kelompok yang membela Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 52. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Wali Hawari artinya wali penolong. Jumlahnya hanya ada satu orang dalam satu abad atau satu zaman. Jika seorang wali Hawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Ia mendapat tugas khusus membela agama Allah baik dengan argumen maupun dengan senjata. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang jihad fisabilillah di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an saja yang mendapatkan derajat wali Hawari seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi mempunyai Hawari. Hawariku adalah Zubair ibn al-Awwam. Walaupun pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, namun beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih pangkat wali Hawari. Kelebihan seorang wali Hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujjah atau berargumentasi. Di Mesir, Imam Ahmad al-Badawi adalah seorang wali yang sangat gigih berjihad melawan kolonial Prancis. Dakwah beliau keras kepada musuh, namun lemah lembut kepada sesama kaum muslimin atau terhadap non-muslim yang telah mempunyai banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Namun beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih pangkat wali Hawari. Kelebihan seorang wali Hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujjah atau berargumentasi. Di Mesir, Imam Ahmad al-Badawi adalah seorang wali yang sangat gigih berjihad melawan kolonial Prancis. Dakwah beliau keras kepada musuh, namun lemah lembut kepada sesama kaum muslimin atau terhadap non-muslim yang tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam. Dalam makam kewalian itu, ada wali yang memperoleh limpahan makam Jamalullah. Artinya, ia hanya melihat keelokan keindahan dari sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga wali itu dianugerahi sifat-sifat kasih sayang, lemah lembut, penyabar dan pemaaf jika dizalimi. Ada pula wali yang mendapatkan limpahan makam Jalalullah, yang berarti wali tersebut memperoleh limpahan anugerah sifat keperkasaan Allah Ta'ala, sehingga wali ini memiliki sifat-sifat keberanian, ketegasan, dan tidak pernah takut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat pena pencari hikmah, kesemuanya itu, baik sifat Jamalullah maupun Jalalullah, merupakan anugerah dari Allah. Seorang wali tidak bisa memilih atau menolak. Sifat wali hanyalah menerima ketentuan dari Allah. Tugas mereka hanya menjalankan semata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada makam yang sempurna dari seorang wali Allah, melainkan hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan dua makam sekaligus, yaitu sifat Jamalullah dan sifat Jalalullah. Dan keduanya merupakan sifat kesempurnaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika ada wali yang bersifat keras dan tegas dalam berdakwah, memang ada di antara mereka itu makam tertentu dan derajat kewalian tertentu pula. Kita yang tidak paham tentang makam kewalian, ada baiknya diam dan berhusnuzan saja. Itu jauh lebih baik. Sahabat pena pencari hikmah, kembali lagi, jika ada seorang pendakwah yang lantang berdakwah, namun mampu menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran, boleh jadi ia termasuk pertanda wali Hawariyun. Sahabat pena tertentu dan derajat kewalian tertentu pula. Kita yang tidak paham tentang makam kewalian, ada baiknya diam dan berhusnuzan saja. Itu jauh lebih baik. Sahabat pena pencari hikmah, kembali lagi, jika ada seorang pendakwah yang lantang berdakwah, namun mampu menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran,
boleh jadi ia termasuk pertanda wali Hawariyun. Sahabat pena pencari hikmah, tugas kita dalam hal ini ada baiknya berhusnuzan saja, sebab kita tidak tahu siapakah yang menempati makam wali Hawari saat ini. Siapa tahu pertanda ini ada pada masa ini. Tidak ada ruginya juga kita bersangka dengan seorang yang memiliki pertanda baik, bukan? Pertanda lainnya disebabkan ketegasan dan keberanian wali golongan wali Hawariyun ini. Beliau akan memiliki banyak pembenci dan seringkali menjadi target para musuh untuk mencelakainya, namun tak pernah berhasil. Pada saat yang sama pula, golongan wali Hawari ini juga tidak sedikit memiliki pendukung, baik dari kaum muslimin yang mencintai karena semangat dakwah beliau, maupun orang-orang non-muslim yang jujur melihat kebenaran dan keadilan yang beliau perjuangkan. Tinggal kita mau ikut yang mana, kelompok pecinta atau pembenci. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.